kembali lagi nih bersama kami. Di video kali ini, kami dari kelompok 4A yang beranggotakan aku sendiri, Muhammad Faisal Caniago, saya Karina Florensa, saya Sela Siktia Cahayani, saya Drevi Setantri, dan saya Muhammad Hadits Isa. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang turunan dari dissolving pulp. Nah, teman-teman juga belum tahu gak sih apa itu dissolving pulp? Nah, saksikan video kami. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai dissolving pulp dan produk turunannya. Adapun dissolving pulp yaitu jenis pulp yang berkualitas tinggi yang diproduksi terutama untuk diproses lebih lanjut menjadi produk berbasis selulosa seperti rayon, lyocell, cellophane, dan selulosa asetat. Berbeda dengan pulp biasa yang digunakan untuk pembuatan kertas, pulp larut memiliki kemurnian selulosa yang sangat tinggi yang biasanya lebih dari 90-95 alpha selulosa. Salah satu produk dari turunan dissolving pulp adalah viscose. Nah, apa sih itu viscose? Viscose merupakan serat semi-sintetik yang dibuat dari selulosa murni atau dissolving pulp melalui proses kimia menjadi larutan viskosa, lalu dipintal menjadi filamen. Adapun keunggulan dari viscose adalah yang pertama, bahannya yang lembut, kemudian nyaman dipakai dan tidak menimbulkan listrik statis. Yang kedua, bahannya yang bersifat biodegradable. Yang ketiga, bahannya yang tidak mudah menyerap air. Lalu, kekurangan dari viscose adalah yang pertama, kekuatannya basah yang rendah sehingga mudah sobek saat basah, kemudian boros energi dan air dalam proses produksi. Yang ketiga, tidak tahan lama dibandingkan dengan serat sintetis. Yang keempat, rentan terhadap penyusutan dan kerutan. Dan yang kelima adalah biaya pemrosesan yang tinggi. Bila ingin ramah lingkungan, butuh instalasi pengolahan limbah. Nah, salah satu produk dari viscose adalah baju viscose, pakaian olahraga ringan, tisu basah, handuk, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana sih proses pembuatan viscose? Proses pembuatan viscose diawali dengan proses steaming atau perendaman, di mana pulp selulosa direndam dalam larutan soda kaustik atau NaOH sekitar 17,5% untuk membentuk alkali selulosa, di mana proses ini berlangsung selama 14 jam. Dan kemudian proses selanjutnya adalah pressing atau pemerasan, di mana alkali selulosa yang telah membengkak diperas hingga memiliki berat basah sekitar 2,5 sampai 3 kali berat pulp awal untuk memastikan rasio awal terhadap selulosa yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya ada screening atau penghancuran, di mana alkali selulosa yang telah diperas dihancurkan secara mekanis menjadi partikel-partikel kecil berbentuk serpihan atau crumbs untuk meningkatkan luas permukaan sehingga reaksi berikutnya lebih efektif. Langkah selanjutnya adalah aging atau pemeraman, di mana serpihan alkali selulosa disimpan dalam drum baja selama 48 jam pada suhu 23 derajat Celcius. Selanjutnya adalah proses xanthation atau sulfurisasi, di mana serpihan alkali selulosa dicampur dengan karbon disulfida CS2 dalam ruangan yang tertutup, sehingga akan menghasilkan natrium selulosa santan, di mana warnanya akan berubah dari putih ke kuning terang hingga orange kemerahan. Selanjutnya adalah dissolving atau pelarutan, di mana natrium selulosa santan dilarutkan dalam larutan soda kaustik akan membentuk cairan yang kental yang disebut sebagai viscose. Langkah selanjutnya adalah refining, di mana larutan viscose disimpan selama 2-5 hari pada suhu 10-18 derajat Celcius untuk meningkatkan kualitasnya sebelum diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah filtration dan deaeration, di mana larutan viscose difiltrasi beberapa kali untuk menghilangkan partikel padat yang dapat menyumbat lubang pementalan, di mana udara yang terperangkap juga akan dihilangkan agar serat dihasilkan tidak memiliki titik lemah. Selanjutnya ada degassing atau penghilangan gas, di mana gelembung udara dalam larutan viscose dihilangkan untuk mencegah terbentuknya rongga di dalam serat air. Selanjutnya ada spinning atau pemintalan, di mana larutan viscose dipaksa melewati lubang-lubang. Kemudian selanjutnya ada drawing atau peregangan, di mana serat rayon yang terbentuk ditarik untuk menyusun molekul selulosa secara sejajar untuk meningkatkan kekuatan dan sifat mekanisme. Selanjutnya adalah washing atau pencucian, di mana serat yang terbentuk
kotoran yang harus dihilangkan dengan berbagai metode pencucian. Selanjutnya adalah cutting atau pemotongan. Nah, jika rayon akan digunakan sebagai serat pendek atau staple fiber, filamen panjang dipotong menggunakan pemotong berputar agar dapat diolah seperti kapak ataupun yang lainnya. Kemudian ada winding dan stretching, di mana pada proses ini serat rayon yang sudah diproses akan digulung dan ditarik kembali untuk meningkatkan orientasi molekul dalam arah serat sehingga akan meningkatkan kualitas dan kekuatannya sebelum tahap akhir pemrosesan. Produk turunan dissolving pulp selanjutnya adalah lyocell. Lyocell merupakan serat semi sintetik yang berasal dari selulosa kayu, di mana proses pembuatannya dilakukan langsung dengan melarutkan selulosa menggunakan pelarut organik. Salah satunya adalah NMNO. Nah, langkah-langkah dalam proses pembuatan lyocell adalah yang pertama pelarutan atau dissolution, di mana serat pulp dihancurkan dan dicampur dengan NMNO berair yang kemudian membentuk larutan selulosa dengan viskositas yang tinggi. Yang kedua adalah filtrasi, di mana larutan disaring untuk menghilangkan partikel kasar. Yang ketiga ada pemintalan dan regenerasi atau spinning, di mana larutan ini diekstrusi melalui spinneran ke dalam udara, lalu diregenerasi di dalam bak koagulasi. Kemudian selanjutnya adalah pencucian atau washing, di mana serat dicuci dan sisa NMNO dikumpulkan kembali serta didaur ulang. Selanjutnya adalah finishing, di mana ini adalah tahap pemutihan. Ini merupakan penyempurnaan akhir dan pengeringan serat. Lyocell memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Di mana kelebihan dari lyocell adalah di mana lyocell memiliki kualitas yang lembut dan juga kuat. Yang kedua, lyocell mengatur suhu dan penyerapan kelembapan yang sangat baik. Yang ketiga, lyocell mudah diwarnai dengan pewarna yang tidak beracun. Kemudian yang keempat, lyocell diproduksi dengan cepat dan juga efisien. Namun, lyocell juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah cukup tipis dan perlu perawatan yang khusus. Yang kedua, kain lyocell lebih mahal daripada kain yang lainnya. Dan yang ketiga, biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapas dan rayon viscose. Nah, selanjutnya adalah modal. Modal adalah jenis serat yang merupakan hasil modifikasi dari rayon biasa dengan bertujuan untuk meningkatkan sifat fisik dan kimianya. Modal memiliki high weight modulus atau HWM, yaitu kekuatan dan kekakuan yang tinggi saat dalam kondisi basah. Proses modifikasi ini memberikan efek seperti langsai atau draping yang baik, kilau yang lebih tinggi, permukaan serat yang halus, serta kemampuan penyerapan air yang lebih baik dibandingkan rayon biasa. Nah, adapun keuntungan dari modal yaitu menghasilkan kilau yang lebih tinggi, permukaan serat yang lebih halus, serta kemampuan penyerapan air yang lebih baik dibandingkan rayon biasa, dan memiliki stabilitas dimensi, di mana kekuatan tarik yang baik dalam kondisi basah, sehingga sangat cocok untuk produk tekstil yang memerlukan kenyamanan dan daya tahan tinggi saat basah. Nah, pasti juga ada dong kerugiannya. Kerugian dari modal yaitu harga lebih mahal, rentan terhadap panas yang tinggi, mudah mengalami peeling, dan kurang tahan terhadap bahan kimiawan. Nah, adapun produk dari modal ini yaitu pakaian dalam atau underwear, kaos, dan t-shirt yang lembut dan nyaman, piyama, kain spray, dan tekstil rumah tangga yang halus. Lalu kita berlanjut ke woven. Woven adalah kain yang dibuat dari dua set benang, yaitu lusi dan pakan, yang ditenun secara tegak lurus satu sama lain dengan menggunakan alat tenun. Proses pembuatan woven secara umum itu terbagi 4. Yang pertama, pembuatan benang. Serat alami atau sintetis dipintal menjadi benang. Yang kedua, persiapan benang, yang di mana benang disusun sebagai benang lusi yang memanjang dan pakan yang melintang. Ketiga, proses penenunan. Benang lusi ditarik lurus lalu benang pakan disisirkan secara melintang secara bergantian untuk membentuk kain. Yang terakhir, proses finishing. Kain diproses lanjutan seperti pemutihan, pencelupan, atau pelapisan. Kelebihan woven. Yang pertama itu kuat dan tahan lama, stabil secara dimensi, tampilannya rapi, cocok untuk busana formal dan rumah tangga, dan terakhir bisa digunakan berulang kali. Lalu kekurangannya, kekurangan woven itu kurang elastis, tidak fleksibel mengikuti bentuk tubuh, mudah kusut, proses produksi relatif lebih lama, dan kompleks. Lalu ada non woven.
nonwoven adalah kain yang dibuat tanpa proses tenun atau rajut, melainkan dengan mengikat serat-serat alami atau sintetis secara mekanik, termal, atau kimia. Proses pembuatan nonwoven itu secara umum terbagi 3. Yang pertama, penyusunan web serat, yang dimana serat disebarkan secara acak di atas bidang data atau web forming. Yang kedua, proses bonding atau pengikatan serat untuk menguatkan serat secara mekanik seperti needle punching, atau secara termal menggunakan pemanasan dan tekanan, secara kimia dengan perekat atau pelarut khusus. Yang terakhir, proses finishing, itu ada pemotongan, pelapisan, pencetakan, atau penambahan zat aditif. Lalu kita berlanjut ke kelebihan dari nonwoven. Yang pertama itu cepat dan murah diproduksi, lalu ringan dan bisa dibuat untuk sekali pakai, sangat menyerap cairan, biasanya untuk produk medis atau sanitasi, lalu mudah dibentuk sesuai fungsi teknis. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, tidak sekuat dari woven, terutama untuk produk disposable. Lalu mudah rusak jika tidak distabilkan dengan proses tambahan. Turunan disofin pulp yang selanjutnya adalah selulose nitrat, di mana selulose nitrat atau nitroselulosa adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi selulosa yang biasanya dari kapas atau pulp kayu dengan asam nitrat dan juga asam sulfat. Adapun proses pembuatan dari selulose nitrat, yang pertama adalah sumber selulosa, biasanya kapas murni atau pulp kayu, dibersihkan dan juga dikeringkan. Yang kedua, selulosa kemudian dicelupkan ke dalam campuran asam nitrat dan juga asam sulfat, di mana asam sulfat ini berfungsi sebagai katalis dan menyerap air, sedangkan asam nitrat memberikan gugus nitrat ke molekul selulosa. Yang ketiga, setelah waktu tertentu nitroselulosa terbentuk, dan campuran ini kemudian dicuci dengan air dingin untuk menghilangkan sisa-sisa asam dan biasanya dicuci ulang dengan larutan alkali untuk menetralkan campuran tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah produk akhirnya dikeringkan dan dapat diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan aplikasinya masing-masing. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari selulose nitrat ini, yang pertama adalah kelebihannya yaitu sangat ringan dan juga fleksibel sehingga cocok untuk film dan juga lapisan tipis. Yang kedua, itu cepat mengering jika digunakan dalam bentuk larutan seperti pernis ataupun juga tinta. Yang ketiga, bentuknya transparan dan juga memiliki daya rekat yang tinggi. Yang keempat, bisa dilarutkan dalam pelarut organik untuk memudahkan aplikasi dalam berbagai bentuk. Adapun kekurangan dari selulose nitrat, yang pertama, sangat mudah terbakar dan bisa meledak jika tidak ditangani dengan benar. Yang kedua, kurang tahan terhadap panas dan juga cahaya. Film atau produk dari selulose nitrat dapat menguning dan juga rapuh seiring waktu. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan karena sulit terurai dan juga pelarut yang digunakan bersifat volatil dan berbahaya. Yang keempat, mudah mengalami degradasi kimiawi jika disimpan dalam kondisi yang buruk dan jika tidak tepat. Produk turunan selanjutnya ada selulosa asetat, yang dimana selulosa asetat adalah turunan dari selulosa atau zat penyusun utama dinding sel tumbuhan yang diperoleh melalui proses asetilasi, yaitu reaksi antara selulosa murni dengan anhidrida asetat dalam media asam. Proses ini menggantikan sebagian gugus hidroksil atau OH- pada rantai selulosa dengan gugus asetil atau COCH3 sehingga menghasilkan polimer baru yang memiliki sifat termoplastik atau dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Kelebihan dari selulosa asetat, yang pertama, transparan dan estetis, banyak digunakan dalam produk film dan bingkai kacamata karena tampilannya yang mengilap. Yang kedua, ringan dan kuat, cocok untuk produk konsumen yang memerlukan estetika dan daya tahan. Yang ketiga, tahan terhadap pelarut organik ringan, digunakan dalam lingkungan kimia tertentu, seperti membran. Yang keempat, bisa dibentuk dengan mudah dicetak atau ditarik menjadi film atau serat. Kekurangannya yang pertama, kurang tahan panas yang tinggi, dapat melunak atau berubah bentuk di atas 200 derajat Celcius. Yang kedua, lebih mahal dibandingkan dengan plastik yang umum. Produksi lebih mahal dibandingkan polimer sintetis seperti polipropilena. Yang ketiga, mudah terdegradasi oleh cahaya UV, tidak tahan lama jika terus-menerus terkena sinar matahari. Yang keempat, tidak tahan air dalam jangka panjang
bisa menyerap air dan menjadi rapuh jika dibiarkan dalam kelembapan yang tinggi. Selulosa asetat secara umum yang pertama ada asetilasi selulosa yang direaksikan dengan anhidrida asetat dalam media asam asetat dibantu dengan asam sulfat yang menghasilkan selulosa triasetat. Yang kedua ada hidrolisis jika ingin membuat diasetat. Triasetat sebagai hidrolisis dengan air dan asam yang kemudian menjadi selulosa diasetat yang lebih mudah larut dan diproses. Yang ketiga ada presipitasi dan pencucian produk dipresipitasi dengan air. Kemudian dicuci dengan menghilangkan asam dan bahan kimia sisa. Selanjutnya ada pengeringan dan pemrosesan lanjutan. Selulosa asetat dikeringkan dan diproses menjadi chip, serat atau kaun, film, atau bentuk lainnya tergantung produk akhir yang diinginkan. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu dissolving pulp dan produk turunan dari dissolving pulp. Nah, jika teman-teman pengen tahu lebih detailnya gimana, join TPK sekarang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan Terima kasih. bye-bye. Selalu percaya dan yakinkan semua